bahwa sejatinya sahabat Nabi sampun dumugi wonten tanah Jawa. Era sahabat Utsman. Waktu ingkang amat sangat singkat, Rasulullah sedo meninggalkan sahabat jumlahipun 124.000 sahabat. 124.000 sahabat bergerak cepat. Kanjeng Nabi sedo katerasaken sahabat Abu Bakar Siddiq 2 tahun. Abu Bakar Siddiq sedo dipun terasaken kali sahabat Umar bin Khattab 11 tahun. Sahabat Umar bin Khattab sedo katerasaken sahabat Utsman 12 tahun. Sahabat Utsman sedo katerasaken sahabat Ali 5 tahun. Pada zaman sahabat Utsman bin Affan, orang Arab bergerak cepat. Zaman sahabat Utsman, utusan sahabat Utsman sampun hadir rawuh wonten ini bumi Nusantara. Dereng wonten Pajang, dereng wonten Demak, belum ada Majapahit, belum ada Kediri, belum ada Singosari, masih Mataram Hindu, kerajaan Kalingga, ratunipun Ratu Sima, utusan sahabat Utsman sampun dumugi wonten ing tanah Jawi. Mbah Maimun Zubair nate mengeng waunipun Mbah Maimun Zubair gadah pemanggih bahwasanya tanah Jawa belum pernah diinjak oleh kakinya sahabat Nabi. Mila lajeng Mbah Maimun mengeng, Jawa iku napa ne? Wong sahabat Nabi urung ana sing rawuh nang tanah Jawa, kok Islam begitu besar di tanah Jawa. Ternyata Profesor Dr. Buya Hamka, tokoh Muhammadiyah, alim, piyambai dawuh bahwa sejatinya sahabat Nabi sampun dumugi wonten tanah Jawa. Era sahabat Utsman. Dados tanah Jawi sampun pikantuk asar berkahipun salah seorang sahabatipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawuh wonten Jepara, Kudus, Jepara. Tetapi lajeng boten sedo wonten Jepara, kondur dateng Arab malih. Pendapat bahwa ada sahabat Nabi yang sampai ke tanah Jawa, khususnya ke pesisir Jepara atau wilayah Kalingga yang dipimpin Ratu Sima, adalah klaim yang menarik tetapi belum dapat dikatakan benar secara historis. Sejumlah catatan sering disebut dalam narasi ini, namun umumnya bersifat hipotetis, berbasis legenda lokal, atau bersumber dari tradisi lisan, bukan dari catatan sejarah primer yang kuat. Beberapa hal yang perlu dicermati. 1. Tidak ada riwayat syahih atau mutawatir dari sumber Islam awal. Kitab-kitab tarikh klasik seperti TRKH Al-Abar, Al-Bidiyah wa Al-Nihyah, Ibnu Katsir, atau Al-Ibah Tamis Al-Abah, Ibnu Ajar Al-Askaln, tidak menyebut ada sahabat yang diutus atau pergi sampai ke wilayah Nusantara, apalagi secara spesifik ke Jepara atau Kalingga. Dakwah Islam pada abad pertama Hijriah, saat pemerintahan Utsman Ra, sekitar 644-656 M, umumnya masih terkonsentrasi di Persia, Syam, Afrika Utara, dan India. 200 Shima, Ca. 674-695 M. Hidup setelah masa Khalifah Utsman. Menurut catatan sejarah, Ratu Sima memerintah sekitar akhir abad ke-7, kira-kira sezaman dengan masa akhir dinasti Umayyah, bukan masa Utsman. Jadi, jika ada sahabat yang hidup pada masa Utsman, secara biologi sangat sulit baginya untuk masih hidup dan berdakwah pada masa pemerintahan Ratu Sima,
20-40 tahun setelah wafatnya Utsman Ra. 3. Legenda dari masyarakat lokal. Beberapa peneliti atau tokoh lokal menyebut ada seorang sahabat atau BN bernama Syekh Maulana Maghribi, Syekh Subakir, atau tokoh-tokoh seperti itu yang konon datang dari Arab atau Persia dan menyebarkan Islam di Jawa. Namun, tokoh-tokoh ini lebih bersifat mistikal atau legendaris dan tidak disebut dalam kitab-kitab Rij atau tarikh Islam klasik. Sebagai contoh, nama Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang lebih dekat ke abad ke-14 M, kadang disamakan dengan pendakwah dari Gujarat, bukan sahabat. Beberapa peneliti mengaitkan penyebaran Islam dengan jalur pedagang Muslim dari Gujarat, Hadramaut, dan Persia yang datang jauh sesudah masa sahabat. 4. Kritik akademis. Sejarawan seperti Profesor Azyumardi Azra atau Profesor Taufik Abdullah umumnya menyatakan bahwa Islam baru masuk ke Nusantara secara nyata dan terdokumentasi sekitar abad ke-13, lewat jalur dagang dan sufisme, bukan melalui ekspedisi sahabat Nabi. Penemuan arkeologis, makam, manuskrip, mendukung pandangan ini. Jadi, bagaimana sebaiknya kita menyikapinya? Secara spiritual dan dakwah, tidak ada salahnya jika umat Islam menghargai dan mengagungkan semangat dakwah dari tokoh-tokoh lokal atau kisah-kisah heroik semacam ini, selama tidak dianggap sebagai fakta sejarah mutlak. Secara ilmiah dan sejarah, penting untuk tetap objektif dan menyandarkan pendapat pada sumber primer, bukan semata tradisi lisan atau asumsi yang tidak bisa diuji. Bisa jadi yang dimaksud bukan sahabat langsung, tetapi ulama awal atau tabi'in dari wilayah Arab atau Persia yang membawa Islam lebih awal dari yang kita sangka. Namun, hal ini pun tetap memerlukan data konkret.